Tangisan bayi di rumah kosong itu. Dalam gelapnya malam yang sunyi, suara tangisan bayi terdengar lirih dari sebuah rumah kosong di ujung desa. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, dikelilingi oleh pagar yang rapuh dan ilalang yang tumbuh liar. Tangisan itu menggema, memecah kesunyian, seperti sebuah panggilan dari dunia lain. Bagi penduduk desa, rumah itu lebih dari sekadar bangunan kosong. Ia adalah simbol kenangan pahit, misteri, dan tragedi. Ratna, seorang ibu muda yang baru pindah ke desa itu, mendengar suara tersebut ketika sedang menidurkan bayinya sendiri. Tangisan itu begitu nyata, menyentuh nalurinya sebagai seorang ibu. Tapi, ketika ia membuka jendela dan menatap ke arah rumah kosong itu, tubuhnya gemetar. Apa yang didengarnya seolah-olah mengundangnya mendekat. Namun, ia memilih untuk mengabaikan. Keesokan paginya, Ratna mencoba bertanya kepada warga desa. Mereka tampak enggan berbicara tentang rumah itu. "Jangan pedulikan," kata Pak Surya, seorang pria tua. "Tangisan itu sudah ada sejak bertahun-tahun lalu. Tidak ada yang tahu asalnya. Semakin kamu peduli, semakin dalam kamu terseret." Ratna hanya terdiam, tetapi hatinya tidak tenang. Malam berikutnya, tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Ratna merasa aneh. Ia membangunkan suaminya, Arif, dan mengajaknya mendengarkan. "Mungkin hanya kucing atau suara angin," kata Arif sambil menguap, tetapi Ratna yakin ada sesuatu yang tidak wajar. Tangisan itu seperti panggilan, memohon untuk ditemukan. Hari-hari berlalu, dan tangisan itu terus mengganggu Ratna. Ia mulai merasa tidak nyaman di rumahnya sendiri. Bayinya sering terbangun di tengah malam, menangis tanpa sebab. "Mungkin ada hubungan antara bayi kita dan suara itu," pikir Ratna. Rasa penasaran dan naluri keibuannya memaksanya untuk mencari jawaban. Suatu malam, Ratna memberanikan diri pergi ke rumah kosong itu. Ia membawa senter dan berjanji kepada Arif bahwa ia akan kembali sebelum tengah malam. Saat ia mendekati pagar rumah itu, udara terasa lebih dingin. Tangisan bayi terdengar semakin jelas, membuat jantungnya berdegup kencang. Pintu rumah itu terbuka sedikit, seperti mengundangnya masuk. Ratna ragu sejenak, tetapi suara itu membuatnya terus melangkah. Ia menemukan ruang tamu yang penuh debu dan perabotan tua. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tetapi tangisan itu terdengar dari arah lantai atas. Dengan hati-hati, Ratna menaiki tangga yang berderit. Ia merasa seperti diawasi. Di ujung lorong, ada sebuah kamar dengan pintu yang sedikit terbuka. Suara tangisan berasal dari sana. Ratna menggenggam senter lebih erat dan mendorong pintu perlahan. Di dalam kamar itu, ia melihat sebuah boks bayi tua, dikelilingi oleh mainan yang berdebu. Tangisan itu berhenti seketika saat ia mendekat. Ratna merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba melihat ke dalam boks, tetapi kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Ratna merasa sesuatu menyentuh bahunya. Ia menoleh cepat, tetapi tidak ada siapapun. Ia mulai panik dan berlari keluar dari rumah itu. Saat tiba di rumahnya, ia menceritakan semuanya kepada Arif, tetapi suaminya tidak percaya. "Kamu hanya berhalusinasi," katanya. Namun, Ratna tahu apa yang ia alami nyata. Malam berikutnya, tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan lebih menyayat hati. Ratna tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk mencari tahu sejarah rumah itu. Ia pergi ke perpustakaan desa dan menemukan bahwa rumah itu dulunya milik sebuah keluarga muda. Menurut catatan, pasangan itu kehilangan bayi mereka dalam sebuah kebakaran tragis. Sang ibu tidak pernah pulih dari kehilangan tersebut dan akhirnya bunuh diri di kamar yang sama dengan boks bayi. Rumah itu kemudian dibiarkan kosong karena warga merasa takut oleh kisah tragisnya. Ratna merasa simpati yang mendalam kepada sang ibu. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai di rumah itu. Mungkin, arwah ibu itu masih terperangkap,
tidak bisa pergi karena rasa kehilangan yang begitu besar. Ratna merasa harus melakukan sesuatu. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah itu, kali ini dengan membawa mainan dan selimut bayi milik anaknya. Ia berharap bisa menenangkan arwah tersebut. Saat ia memasuki rumah itu lagi, suasana terasa lebih berat, seperti ada yang menantinya. Di kamar atas, Ratna meletakkan mainan dan selimut di boks bayi. "Kamu tidak sendirian," bisiknya sambil menahan air mata. Tangisan itu berhenti, digantikan oleh suara lembut seorang wanita yang berterima kasih. Ratna merasakan kehangatan yang aneh, seperti pelukan seorang ibu. Setelah kejadian itu, tangisan bayi tidak pernah terdengar lagi. Namun, bagi Ratna, pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam. Ia merasa telah membantu seorang ibu yang putus asa menemukan kedamaian. Ia juga merasa lebih menghargai perannya sebagai seorang ibu. Tetapi kisah itu belum selesai. Beberapa hari kemudian, Ratna menemukan sebuah foto tua di bawah boks bayi yang ia bawa pulang sebagai kenang-kenangan. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda yang tersenyum bersama seorang bayi. Wajah wanita itu tampak mirip dengannya. Ratna merasa ada koneksi yang lebih dalam antara dirinya dan keluarga di rumah itu. Ia mulai mengalami mimpi aneh, seolah-olah ia adalah wanita dalam foto itu. Dalam mimpinya, ia merasakan kehilangan yang luar biasa, tetapi juga cinta yang tak tergantikan. Ratna mulai merasa terganggu oleh mimpi-mimpi itu. Ia merasa seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan kepadanya. Ia kembali ke perpustakaan desa dan mencoba menggali lebih banyak informasi. Ia menemukan nama wanita itu, Sari, dan nama bayinya, Andi. Ratna menemukan bahwa ia memiliki garis keturunan yang sama dengan Sari. Mereka adalah kerabat jauh, meskipun ia tidak pernah mengetahuinya sebelumnya. Penemuan ini membuatnya semakin yakin bahwa ia dipilih untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Malam berikutnya, Ratna bermimpi bertemu dengan Sari. Dalam mimpi itu, Sari memeluknya dan berterima kasih karena telah membantu Andi menemukan kedamaian. "Jaga anakmu seperti aku ingin menjaga anakku," kata Sari sebelum menghilang. Ratna terbangun dengan air mata mengalir di pipinya. Ia merasa beban yang selama ini ada di pundaknya hilang. Tangisan bayi yang menghantui rumah kosong itu kini hanya menjadi kenangan. Warga desa mulai memperhatikan perubahan di rumah kosong itu. Ilalang mulai tumbuh lebih lambat, dan suasananya tidak lagi terasa menakutkan. Beberapa orang mulai berbicara tentang menjadikannya monumen untuk mengenang keluarga Sari. Ratna merasa lega, tetapi juga penuh haru. Ia mengunjungi rumah itu sekali lagi, kali ini bersama bayinya. Ia meletakkan bunga di depan rumah itu sebagai tanda penghormatan. "Terima kasih telah mengajarkanku arti cinta seorang ibu," bisiknya. Rumah kosong itu kini berdiri sebagai saksi bisu cinta, kehilangan, dan pengampunan. Tangisan bayi yang dulu menghantui kini berubah menjadi kenangan yang mengajarkan nilai kehidupan. Ratna berjalan pulang dengan hati yang tenang, mengetahui bahwa ia telah melakukan hal yang benar.